Assalamualaikum, Kang Ijal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya, Kang Ijal? Alhamdulillah sehat bang. Alhamdulillah ya. Terima kasih Kang Ijal sudah mau kembali mampir ke channel Malam, mau membawakan kisah horor yang dialami dari Kang Ijal maupun dari cerita orang lain yang akan Kang Ijal bawakan. Kira-kira Kang Ijal mau membawakan cerita tentang apa? Cerita ini saya dengar langsung dari kakek buyut saya tentang kampung dukun bang. Kampung dukun itu sangat menarik sekali sih untuk dibahas di channel akhir malam ini. Nah, sampai-sampai dukun-dukun di situ itu jual agama. Baik, Kang Ijal. Kayaknya itu sangat menarik sekali ya. Bagaimana kalau kita langsung saja mulai? Saya dan mungkin penonton juga sangat penasaran bagaimana detail dari kisah tersebut. Oke, akhir malam akan menjelang pagi. Oke, cerita ini saya dengar langsung dari kakek buyut saya. Ceritanya yang sangat menarik, yaitu tentang kampung yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai dukun bang. Makanya disebutnya kampung dukun. Nah, di situ mayoritas kan penduduknya berprofesi dukun bang, dan banyak masyarakat dari luar itu yang datang ke situ bang. Entah itu kepentingan pribadi ataupun mencari kesaktian. Kebetulan di situ ada nenek-nenek punya anak perempuan pak. Nah, anaknya itu sudah nikah. Waktu dia mau nikah itu tidak direstui. Ternyata bang ya, nenek tersebut itu tidak setuju bahwasanya anaknya ingin dinikahkan sama anak dukun saingannya. Jadi mungkin karena merasa dia itu punya tiga teman. Jadi merasanya si nenek tersebut itu karena ilmunya sudah tinggi, dia nggak mau. Nah kebetulan yang mau dinikahkan kan anaknya saingannya juga bang. Jadi nggak rela gitu. Akhirnya bang, anak dari nenek tersebut tuh dicaci maki bang, dicaci maki, diomong-omongin yang kasar gitu, sampai anaknya menyimpan dendam sama ibunya. Dan Ijal itu dicaci makinya sama ibunya. Sama ibunya bang, dikarenakan tidak disetujui pas dia mau nikah. Dan akhirnya anak itu tinggal dengan si nenek ini. Betul bang. Dan Ijal lanjut. Nah akhirnya di situ para perkumpulan masyarakat atau dukun di situ itu merasa tidak terima sama nenek tersebut, merasa janggal karena satu, situ nenek tersebut banyak pasiennya bang, tiap hari ada aja yang datang dan yang paling ramai di situ. Makanya para dukun tersebut dibilang sirik sama nenek dukun tersebut bang. Nah hari Maaf kalau Ijal dipotong. oke bang. Jadi satu kampung itu dukun profesi. Betul. Nenek ini bisa dikatakan dukun yang paling sakti ya. Betul bang. Nah, dan banyak pasiennya. Betul. Dukun di kampung ini banyak yang sendiri. Gitu. Iya bang. Jadi banyak yang iri. Akhirnya para dukun yang ada di situ ingin menyingkirkan dan dukun tersebut bang. Ini bang Yan, ada yang paling menarik nih dari cerita ini. Gimana? Kok mati? Kenapa sih? Nggak tahu bang. Mati. Gak apa-apa lanjut. Lanjut ya bang. Gimana dengan
Oke, bismillah. Ya, lanjut ya. Jadi bang, para dukun yang ada di situ mengadakan musyawarah tertutup bang, membahas tentang gimana caranya menyingkirkan nenek dukun tersebut dengan cara membunuh nenek tersebut bang. Selesai pertemuan tersebut bang, besoknya langsung eksekusi. Para dukun tersebut menyiapkan tempat rumah yang kosong untuk eksekusi kepada nenek dukun tersebut. Eksekusinya jam 1 bang, jam 1 malam. Situ para dukun kumpul kayak melingkar bang. Nah, bikin lingkaran tersebut. Sekisaran ada 5 orang yang di dalam. Itu yang dipercaya sama dukun-dukun yang sakti juga bang. Jadi itu Dipilih bang. 5 orang itu Dukun semua bang. untuk menyerang 1 orang. Untuk menyerang 1 orang, yaitu nenek dukun tersebut. Oke, lanjutkan. Nah, pas dia baca mantra, kan rumahnya itu ditutup bang. Iya. Rumahnya ditutup, tidak ada yang boleh masuk selain 5 orang tersebut. Oke. Nah, jam 1 mulai langsung baca mantra, baca apalah saya nggak tahu. Setelah itu kan banyak masyarakat dukun yang ada di luar rumah tersebut bang, nungguin. Nah, pas katanya sih ada setengah jam baca mantra. Nah, akhirnya keluar abang, ada keluar semacam kayak bola api, itu keluar dari atas genteng, semacam banaspati, keluar dari atas genteng. Jadi langsung kayak apa ya, kayak bola api lah, itu muncul langsung menuju ke rumah nenek dukun tersebut bang. Nah, akhirnya kan ditonton bersama dukun yang ada di luar bang. Wah, ini pasti nih, perkiraan dukun yang ada di luar kan mati nih nenek dukun. Akhirnya pas bola api itu menuju ke rumah nenek dukun tersebut, tak berselang lama si bola api tersebut bang itu kembali lagi masuk ke rumah dukun yang tadi ritual tadi bang. Pas masuk, seketika ada suara ledakan bang, suara ledakan yang sangat keras sampai rumah yang diritualin tersebut kebakar semua bang. Dan dukun yang ritual tadi, 5 dukun mati semua bang. Seketika dukun yang 5 tadi mati semua. Sampai yang masyarakat yang nonton tuh bang, yang para dukunnya juga kan, itu kok bisa gitu, sampai bisa menyebabkan 5 dukun itu mati. Padahal dukun yang 5 itu terpilih loh, sudah dipilih, oh ini yang bakal eksekusi karena dipercayai ya sakti juga gitu. Akhirnya para dukun kan bingung, kok bisa 5 dukun PS 1 loh, nenek dukun kalah. Setelah itu bang, masyarakat dukun yang ada di situ resah, gimana ini, kok sampai eksekusi aja gagal dengan cara dukun ya, dengan cara itu, dengan cara magic ya bang, itu gagal. Akhirnya pas itu para dukun itu mengadakan perkumpulan kembali bang, dan yang paling menarik nih bang, anaknya ikutan bang, ikutan dalam perkumpulan tersebut untuk membahas musyawarah gimana caranya membunuh nenek tersebut. Ibunya sendiri bang. Nah, dikarenakan sakit hati bang, karena yang cerita awal tadi kan, dimaki-maki dan tidak direstui, sampai dia tuh menyimpan dendam
Pas itu gimana nih, kan musyawarah bang ya, kumpul lagi tuh para dukunnya. Kumpul, dia itu ada yang bilang gimana nih, gimana caranya nih, cara magic itu kita gagal, cara gaib kita gagal. Nah, ada lagi yang ngomong, gimana kalau kita culik aja. Nah, diculik katanya, diculik. Kata dukunnya diculik, terus di hanyutin ke sungai. Oh, jadi karena membunuh secara gaib gagal, mereka itu sepakat untuk membunuh secara fisik langsung. Nah, maaf ya bang, biar jelas nih. Jadi rumah nenek tersebut kan di agak sekisaran 3 meter dari rumah nenek tersebut itu ada sungai bang, ada sungai. Dan kalau ke belakang sekisaran setengah jam itu ada pondok pesantren di situ pak. Nah, jadi kampung dukun itu ada pesantrennya tapi terpencil gitu pak, masuk ke hutan. Nah, akhirnya setelah itu pembahasan kan, dihadirin langsung anaknya juga ikutan. Nanya tuh si dukun sama anaknya, Neng, gimana kebiasaan apa yang biasa dilakukan ibu kamu, kata si dukun yang nanya. Ya, anaknya menjawab, bang, ibu saya setiap pagi tuh nyapu halaman bang. Setelah nyapu halaman itu ngasih makan ayam. Kebiasaan tiap hari itu gitu. Pagi nyapu halaman, setelah nyapu halaman beliau itu ngasih makan ayam. Setelah itu cari kayu bakar ke hutan. Oh iya, kata dukun yang ada di situ. Oke, jadi rencananya gini bang, katanya. Rencananya pas dia lagi nyapu, langsung diculik. Keesokan harinya, setelah musyawarah tersebut, para dukun pun langsung mengintai dari belakang rumah nenek tersebut. Nah, ketika nenek tersebut keluar membawa sapu yang ingin menyapu halamannya, nenek tersebut langsung disekap dari belakang bang. Langsung disekap, langsung ditutup hidung sama mulutnya sampai beliau itu pingsan. Setelah melihat nenek tersebut pingsan, nenek tersebut langsung diikat bang, langsung diikat tangan kakinya, langsung diikat bang, dan dimasukin ke dalam tong, dimasukin bang. Nah, setelah itu nenek tersebut dibawa ke sungai yang ada di depan rumahnya kan. Dibawa ke sungai, langsung diceburin, dihanyutin, dan akhirnya para dukun tersebut merasa gembira karena berprasangka, oh kita itu berhasil gitu, kita itu berhasil menyingkirkan nenek tersebut. Setelah itu, keesokan harinya bang, ada masyarakat yang lewat dari rumahnya melihat nenek tersebut lagi nyapu halaman lagi bang. Ternyata neneknya nggak mati, selamat. Nggak tahu gimana caranya. Logikanya orang yang diikat terus dimasukin ke tong, dihanyutin, tenggelam mati bang. Logikanya gitu. Tapi itu nggak mati, malah nenek tersebut keesokannya itu lagi nyapu halaman lagi. Kayak nggak terjadi apa-apa. Kayak biasa nenek tersebut lakukan tiap hari aja. Nah, akhirnya masyarakat yang melihat nenek tersebut masih nyapu langsung laporan sama dukun-dukun yang ada di situ bang. Langsung bilang, weh, ternyata neneknya belum mati gitu. Loh, emang iya? Iya, saya lihat sendiri pas saya lewat neneknya lagi nyapu halaman. Loh, kok bisa gitu? Padahal
Saya yakin tuh secara logikanya orang diikat dimasukin belum diangin mati itu, tapi itu kok nggak mati gitu. Akhirnya para dukun pun menyerah dia menyerah, ya udahlah biarin aja lah gitu, menyerah. Nah setelah itu bang, pas hari-hari biasa kan masih seperti biasa kan, masih nenek tersebut masih seperti aktivitas biasa, masih nyapu, masih ngasih makan ayam. 2 bulan dari kejadian tersebut, ada masyarakat tuh nggak lihat nenek tersebut lagi gitu, nggak pernah muncul. Yang biasanya nyapu makanin ayam kan enggak, seminggu dipantau itu nggak ada gitu. Nah akhirnya ada masyarakat yang lewat dari rumahnya lagi, dari depan rumahnya itu mencium bau yang baunya busuk banget bang. Baunya busuk, sudah kayak bau apa gitulah, nggak bisa dijelaskan. Akhirnya masyarakat tuh laporan sama dukun yang ada di situ. Mbah gimana ini, di rumah nenek tersebut baunya bau busuk banget dan nggak pernah kelihatan gitu. Loh kok bisa gitu kan. Akhirnya para dukun tersebut kumpul, para masyarakat juga ikut kumpul juga di situ Pak. Para dukun kumpul, masyarakat kumpul, yuk kita sama-sama lihat kondisi nenek tersebut. Akhirnya masyarakat dan dukun nyamperin rumah nenek tersebut. Setelah sampai, dari jarak rumah sama halaman itu sudah kecium bau busuk banget gitu bang. Sampai banyak dukun sama masyarakat tuh yang muntah-muntah gitu. Ini bau apa? Kok baunya busuk banget? Jadi akhirnya ada rundingan bentar, bilang siapa yang berani masuk gitu. Siapa yang berani masuk? Saya nggak mau kan, saya nggak mau. Akhirnya ada dukun yang berani gitu. Udah saya aja, tapi saya temenin gitu, jangan saya sendiri. Oke. Jadi ada 3 yang masuk bang, yang 1 di depan, yang 2-nya ngikutin dari belakang. Pas masuk kan didobrak tuh pintunya bang, pintu depannya didobrak, itu baunya lebih lagi, menyengatnya sangat busuk sekali bang. Bau busuknya sangat kecium kan. Akhirnya 1 dukun masuk bang, nggak ada siapa-siapa aja, tapi baunya tuh bau busuk. Akhirnya yaudah, gimana mbak kalau kita dobrak pintu kamarnya? Mana kamarnya, coba itu ini nih yang soalnya bau busnya datangnya dari situ sih bang, yang palingnya busnya itu di situ. Akhirnya pintu kamarnya langsung didobrak lagi. Pas pintu lawang didobrak, nenek tersebut itu bang lagi di atas kasur, di atas keranjang, lagi sujud bang. Sholat? Enggak bang, lagi sujud dalam keadaan mati, tapi nggak sholat. Jadi pas dia sujud itu mulutnya ngeluarin cairan hitam yang sangat bau sekali. Ya itu bang, bau tersebut itu dari cairan yang keluar dari mulut. Akhirnya para dukun yang 3 masuk itu muntah, dia keluar lagi. Ternyata neneknya sudah meninggal, sudah nggak ada. Akhirnya bang, masyarakat tersebut itu masuk sama-sama, ya sambil ditutup hidungnya itu pakai kain, ada yang pakai kain, ada yang pakai tangan sendiri. Pas masuk dikagetkan dengan banyak kertas yang berceceran. Ternyata kebiasaan yang tersebut bang, itu setiap BAB itu di kamarnya dia alaskan dengan Al-Quran. Lebih parahnya lagi, setiap dia habis makanin ayam, bersihin kotoran ayam tuh bang, pakai Al-Quran gitu diginiin. Bener-bener nenek tersebut itu bersekutu dengan iblis bang. Sampai masyarakat pun kaget, dan ada yang bilang, oh mungkin dia itu
waktu gara-gara ini dia itu benar-benar bersekutu dengan iblis. Ternyata tingkatannya di atas mereka. Ternyata tingkatannya dari mereka masih jin-jin biasa, tapi dia udah iblis, soalnya sudah menistakan agama gitu Pak. Sudah benar-benar menistakan agamanya benar-benar gitu Pak. Perang melawan ya. Sampai lembaran Al-Quran itu dibuat membasuh atau melapisi kekalahan. Iya, betul Pak. Iya. Nah setelah itu kan masyarakat kaget lihat kondisinya kayak gitu. Akhirnya ya udah, masyarakat kumpul, gimana nih mau diapain nih mayatnya. Kalau dimandiin kan masyarakat nggak ada yang mau, soalnya baunya sudah sangat busuk sekali. Nah, akhirnya ya udah, sepakat masyarakat itu langsung dikubur gitu Pak. Sepakat langsung dikubur. Setelah itu masyarakat gali tanah, dikuburnya bener langsung di belakang rumahnya Pak. Bener langsung di belakang rumahnya bener. Akhirnya pas digali, setelah digali nggak ada yang mau gotong tuh Bang, soalnya baunya itu bener-bener busuk. Jadi akhirnya masyarakat sepakat dipakai tali Bang, pakai tali terus ditarik gitu, pakai tali ditarik langsung diceburin ke liang, terus langsung ditimbun tuh Bang. Langsung tanahnya dituin kan sampai bener kayak bentuk makam, bener-bener padat. Dan setelah itu, setelah tidak berselang lama, masyarakat kan masih kumpul di situ. Ada goncangan di bumi Bang. Bumi itu goncang, masyarakat pun kaget. Loh, ini ada apa? Kenapa ini? Bumi goncang dan di makam nenek tersebut muncrat api Bang. Apinya keluar dari tanah bareng sama keluarnya jasad nenek tersebut Bang. Ternyata Bang, nenek tersebut itu tidak diterima sama bumi karena dia itu sudah menistakan agama. Jadi dia dimuntahkan lagi dari yang lahannya. Kan masyarakat jadi kaget tuh Bang. Kaget terus bingung, ini gimana? Akhirnya masyarakat tuh ada yang ngomong, gimana kalau kita panggil Pak Kiai? Kan kebetulan di situ ada pesantren kan. Jadi ya udah, kamu sono panggil kiainya. Akhirnya ada diutus sama masyarakat kan, 2 orang. Dia nyamper ke pondok pesantren. Akhirnya setelah tidak berselang lama, sekisaran 1 jam lah, itu Pak Kiai datang sama murid-muridnya juga ikut. Setelah baru datang itu langsung ditanya tuh, Pak Kiai ini gimana? Diceritain kan, ini matinya gini, dalam keadaannya gini, terus yang paling parah itu Al-Quran tak kuat, kotoran gitu. Ceritaan semua sama masyarakat. Pak Kiai kan kaget, astagfirullahaladzim kan. Langsung, oh ya udah kalau gitu gimana ini kalau langsung dikubur lagi? Oh ya udah Pak Kiai. Akhirnya pas digali lagi Bang, itu emang nggak terjadi apa-apa pas digali. Nah pas dimasukin Bang, itu keluar lagi si mayat tersebut, keluar lagi. Jadi gimana Pak Kiai, ini susah. Pak Kiai bingung. Akhirnya Pak Kiai udah, kita ngubur sambil zikir. Kan. Akhirnya pas nenek tersebut dimasukin ke liang lahatnya, si santrinya langsung turun tangan. Dia ambil cangkul sambil bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dia itu selalu berzikir sambil si mayat tersebut Bang. Sambil Allahu Akbar. Masyarakat yang di situ pun ikut zikir semua Bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bumi itu langsung gemeter, tapi
setelah bumi gemetar, masyarakat nambah keras, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Bumi itu nggak getar lagi. Nah setelah itu bang, baru setengah kubur, hujan bang, hujan campur petir, campur geledek, campur, dah, masyarakat bingung, sambil zikir kan, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Ya Pak Kiai gini, gimana Pak Kiai? Terus, zikir, takbir, kan, Allah Akbar, Allah Akbar, sampai selesai itu bang. Makanya itu singkat tersebut bisa dikubur berkat zikir mungkin ya, zikir takbir tadi. Dan tersebut akhirnya dikubur. Setelah itu tapi kuburannya tidak berbentuk kuburan bang. Jadi bentuknya itu kayak tanah rata, cuman dikasih patok aja kayu satu gitu. Nah pas itu ada yang bilang, tanah ini jangan diapa-apain, udah, karena kejadian tersebut kan banyak masyarakat yang trauma. Jadi bilang tanah ini jangan diapa-apain, udah biarin aja. Nah akhirnya setelah berapa tahun kemudian kan para dukun pun berkat kejadian tersebut itu pada insaf bang, alhamdulillah. Pada insaf, banyak anak-anaknya yang dipesantrenin dan banyak musola juga dibangun di situ bang. Nah akhirnya pas berapa tahun kemudian ada proyek dari pemerintahnya itu mau bangun kayak gedung, mau dibangun di situ bang. Nah pas bangun itu bang, persis di makam nenek dukun tersebut di atasnya. Nah masyarakat pun kan sudah lupa dan ganti generasi kan bang, jadi nggak tahu gitu cerita tersebut. Ya masyarakat tuh ya udah biarin gitu, kayak nggak terjadi apa-apa aja. Padahal kan nggak taunya tanah itu tanah kutukan, nggak bisa gitu bang dibangun apa. Akhirnya masyarakat si pemerintah kan langsung tuh ngomong, udah bangunlah gedung tuh bang, bangun gedung. Baru setengah jadi ya, sekisaran 60-70%, gedung tuh ambruk lagi bang. Mungkin bencana alam jadi nggak tahu gitu lah. Setelah itu dibangun lagi tuh bang, yang kedua kali. Setelah dibangun hampir 90% dan hampir jadi. Dibangun lagi hampir 90%, ambruk lagi bang. Ambruk yang kedua kali. Nah akhirnya kan, wah ini mah rugi gitu. Ya udah, pemerintah nggak jadi bangun di situ. Nah akhirnya ada kakek yang sepuh di situ yang bekas mantan dukun kan. Itu ngomong di sini tuh ada bekas kuburan. Yaitu diceritain tuh sama si orang pemerintah tersebut. Akhirnya orang pemerintah tersebut paham gitu. Oh ya udah, kalau di sini nggak boleh dibangun apa-apa mah, udah ini biarin dah. Kita katanya dibangun di kampung sebelah. Nah, mungkin itu saja sih bang yang saya tahu cerita dari kakek buyut saya. Oke, Kang Ijal, terima kasih banyak sudah bercerita dengan kisah yang menarik yang saya sempat tersentuh. Jadi ada hikmah yang bisa diambil dari kejadian mungkin sekarang itu azab. Itu dua api, dan dari satu pembunuh yang banyak hidup pun semuanya insaf setelah melihat kejadian mengerikan. Iya. Ada beberapa pertanyaan dari saya. Bagaimana perasaan anak yang ketika melihat ibunya seperti itu? Nah, si anaknya kan dididik, ibunya kan keras, jadi dia itu memiliki hati yang keras juga. Jadi merasanya itu puas
pas tahu ibunya mau dieksekusi karena menyimpan dendam. Gitu. Ya, Kang Ijat, cukup sampai situ aja. Oke bang. Mungkin biar pengunjung juga banyak yang mau bertanya, silakan ya komen. Mau bertanya tentang apa boleh memberikan kritik dan saran kepada akhir malam juga. Terima kasih banyak, itu sangat membutuhkan bagi kami penyidik. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dari cerita ini maupun dari cerita tadi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tolong di like, di komen, subscribe, dan share. Sebelumnya terima kasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan menjelang pagi.